La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Kak, Mbak, maaf ya. Nggak apa-apa. Saya itu lapar. Nggak mau beli nggak? Beneran? Beli. Mau. Kita beliin. Tapi nantian dah. Tapi mau kan temenan sama saya? Iya nggak apa-apa. Sini. Mau minum dulu? Iya mau minum. Makasih Mbak. Iya. Tapi nantian saya minum. Enggak, saya mengganggu kan? Enggak, nggak apa-apa. Sini dah Kak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Allahu ya khaliqal makhluk. Innal karim. Innal kariman ya Allah. Innal karim. Jadi gini Kak, hidup dunia itu hanya sementara. Yang paling sempit dari semua, yang paling sempit di dunia ini adalah kuburan. Dan semua hal yang memutuskan segala kenikmatan itu adalah kematian. Jadi jangan pernah tertipu daya dengan sebuah kenikmatan dunia. Karena dunia itu hanyalah sebuah panggung sandiwara. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Karena sejatinya dunia itu adalah suatu bentuk tipuan bagi mereka yang tidak menyadari suatu bentuk kekuasaan yang maha kuasa. Jadi kalian itu harus bisa jaga diri. Teruslah mengingat kematian. Karena kematian itu tidak tahu tempat. Dimanapun kita berada, kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Jadi jangan pernah tinggi diri, tinggi hati. Jangan pernah sombong. Bagaimanapun prestasi kita, sebesar apapun yang kita miliki itu, kita tidak boleh bersombong diri. Karena semua itu hanyalah sebuah titipan. Baik itu adalah harta, sekaya apapun kita, Tuhan menitipkan harta buat kita agar kita mampu memberikan sebuah manfaat buat orang lain. Bukan malah tambah rakus sampai pada akhirnya menyalahgunakan ke hal yang tidak baik. Ya. Boleh saya ngaji. Kayak gini saya ya kalau ngaji. Soalnya suka nangis, suka sedih ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Maaf Mbak ya, saya malu Mbak. Malu karena saya itu kan gembel, banyak orang jijik, makanya saya kayak gini. Gak apa-apa, gak apa-apa beneran Mbak. Saya punya pesan buat kalian. Gak apa-apa ya. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara. Nasihat yang tak bertinta dan tak berpena. Nasihat yang bukan tinta di atas kertas. Nasihat yang dalam diam 1000 bahasa. Tapi kita terkadang tetap tak mengambil pelajaran dalam kematian. Kita juga tetap rakus dan mengejar, dan kita kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kita sangka air yang dapat mengeringkan rasa haus kita. Namun semakin kita minum, semakin kita kering. Semakin kita minum, semakin kita rakus. Semakin kita telan, semakin kita kering. Semakin kita telan, semakin kita hampa. Sampai pada akhirnya kematian pun tiba. Jadi kalian harus tetap ingat kematian. Oh iya, sebelumnya ini terakhir ya. Terakhir buat kalian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Jadi buat kalian masih muda kan, saya itu udah nggak punya orang tua. Saya itu hidup di jalan, makan sesuap nasi 1 hari 1 malam kalau. Dan kalian juga masih muda, masih punya bakat, masih punya potensi, masih punya masa depan. Kalian juga masih cantik-cantik, sehat, segar, nggak seperti saya yang dekil, yang intinya saya serba kekurangan, tapi saya senantiasa bersyukur sama Yang Maha Kuasa.
Karena seburuk apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa itu adalah suatu bentuk cobaan dari Yang Maha Kuasa untuk membuat kita menjadi orang yang lebih kuat. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan dan ujian itu hanya satu, untuk melihat kita menjadi orang yang lebih baik, untuk membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dan tahu mana hal yang benar-benar pantas. Jadi pergunakanlah hati dan akal pikiran kalian untuk mengingat Yang Kuasa. Jangan sampai hati dan akal pikiran kalian itu hanya dipakai buat ingat mantan dong. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf kalau saya mengganggu ya. Tidak apa-apa. Itu sih. Dan kalau mau sukses surga dunia maupun surga akhirat, cuma satu kuncinya. Berbakti sama kedua orang tua kalian. Karena surga tertinggi dari semua surga itu adalah berbakti sama orang tua, secara khusus sama ibu. Jadi banyak anak-anak sekarang yang sok pintar, sok sukses, dan mereka merasa lebih sukses dari orang tua mereka. Mereka merasa lebih pintar dari orang tua mereka. Mereka mengatur orang tua mereka. Dan bahkan banyak seorang suami maupun istri yang ketika mereka sukses, mereka membuat rumah, beli mobil, rumah mewah dan semuanya. Tapi ibu ia telantarkan dan dia taruh di tempat yang paling sunyi dan bahkan lebih jelek dari tempat tinggal istrinya. Padahal surganya mereka adalah orang tua mereka. Dan sedikit kisah buat kalian juga, bahwa ada orang gila yang ditanya, dia adalah seorang dokter. Dia ditanya, kenapa kamu bisa lahir dari seorang ibu yang gila? Ibunya gila sampai dicakar-cakar dan lain-lain. Kemudian dokter itu dengan bijak berkata, mungkin ibu tidak tahu saya adalah anaknya, tapi Allah tahu kalau saya adalah anak dari ibu saya. Jadi jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa paling sukses. Walaupun setinggi apapun kesuksesan kita, tapi tetaplah rendah diri dan rendah hati di depan semua orang, termasuk orang tua kita. Ya, mohon maaf kalau saya mengganggu. Terima kasih. Sorry ya. Saya pergi. Terima kasih buat nasihatnya gitu. Kita nggak nyangka kok bisa gitu. Tadinya mohon maaf banget nih, kita kayak mikir apa sih gitu. Tapi setelah ya emang kita emang nggak bisa menilai orang dari penampilan gitu. Iya. Jadi kita minta maaf juga, saya sempat mikir negatif gitu ya. Minta maaf. iya nggak apa-apa. Jadi kalau kita itu harus bisa tetap berpikir positif sama semua orang. Karena banyak manusia hari ini yang mungkin pada zaman sekarang banyak yang ingin merencanakan masa depan, indahnya masa depan, tapi terkadang itu sebagai racun mereka untuk memodusi kalian. Terkadang ada juga orang-orang yang berpenampilan seperti ustaz, seperti orang baik, tapi kita tidak tahu hatinya seperti apa. Jadi jangan pernah menilai seseorang itu dari penampilan, dari omongan, tapi lihatlah bagaimana ketulusan hatinya. Karena hati itu tidak bisa diterka, tidak bisa dilihat, hanya Allah yang tahu. Jadi semoga kalian juga menjadi orang sukses dan mendapatkan orang yang lebih baik ke depannya. Dan semoga berkah dan bermanfaat ya. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum. Makasih buat Ya. semua